Euphoria on the pitch as Cape Verde makes history, thrashing Eswatini 3-0 to secure their ticket to the 2026 FIFA World Cup. It's a first for this tiny archipelago nation and a dream come true for players. Cape Verde baru saja mencetak sejarah yang mencengangkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara yang perlu di-zoom dulu baru bisa terlihat di Google Maps itu lolos ke Piala Dunia sebagai salah satu dari 7 kontingen Afrika. Selain jadi debut pertama mereka sepanjang sejarah, ada satu fakta unik lain yang menyertai lolosnya Cape Verde, yakni mereka menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil mejeng di Piala Dunia. Dengan jumlah penduduk terbaru yang mencapai 530.000 orang, bekas jajahan Portugal itu resmi menjadi negara terkecil kedua yang tampil di Piala Dunia. Bila diperhatikan, angka tersebut masih kalah dari jumlah penduduk Wonosobo. Lantas, selain Cape Verde, negara terkecil mana saja yang pernah manggung di Piala Dunia? Benarkah ada negara yang lebih kecil dari Cape Verde yang akan menyusul ke Piala Dunia 2026? Kita mulai daftar ini dari peringkat kelima yang dipegang Kuwait. Kendati saat ini sepak bola mereka mulai menurun, negara ini pernah menjadi buah bibir Asia di era 80-an. Di zaman tersebut, Kuwait menggegerkan AFC setelah lolos ke Piala Dunia 1982 di Spanyol. Keikutsertaan Kuwait saat itu terbilang ngeri karena mereka berstatus sebagai kekuatan besar sepak bola Asia. Beberapa tahun sebelum lolos, Kuwait lebih dulu menjadi Raja Asia dengan menjuarai Piala Asia 1980. Keberhasilan tersebut membuat mereka menjadi macan Asia lebih awal dibanding Jepang atau Korea Selatan. Kedikdayaan Kuwait berlanjut saat mereka mewakili benua kuning di Piala Dunia 1982. Mungkin selain kekuatan skuad mereka yang luar biasa di era itu, faktor ini berpengaruh pada lolosnya Kuwait. Faktor yang dimaksud adalah peraturan FIFA yang menambah jumlah peserta Piala Dunia dari 16 menjadi 24 mulai 1982. Perubahan kuota tersebut memungkinkan adanya negara debutan untuk lolos dan Kuwait menjadi salah satunya. Setelah dinyatakan lolos, terungkap fakta bahwa Kuwait menjadi salah satu negara terkecil yang main di Piala Dunia. Kala itu jumlah penduduk Kuwait hanya 1,5 juta orang atau lebih sedikit dari populasi Purwokerto tahun 2024. Bicara soal performa mereka di Pildun 82, Kuwait sebetulnya nggak buruk-buruk amat. Buktinya mereka berhasil menahan Cekoslovakia 1-1 yang diperkuat Antonin Panenka. Ya, meskipun di laga selanjutnya dibabat Prancis dan Inggris, Kuwait setidaknya tidak pulang dengan tangan hampa. Naik ke posisi 4, ada Irlandia Utara yang mengukir sejarah di Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu Irlandia Utara masih dihuni oleh sekitar 1,4 juta jiwa atau lebih sedikit dari penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2024. Meski begitu, penampilan mereka lumayan menjanjikan sejak babak grup. Tergabung di grup 1, Irlandia Utara lolos sebagai runner-up menemani Jerman Barat sebagai juara grup. Sempat dicap sebagai kuda hitam turnamen karena mampu menyingkirkan Cekoslovakia hingga Argentina, langkah The Ulster harus terhenti di babak perempat final. Mereka dibuat angkat tangan oleh permainan menyerang Prancis yang dikomandoi Just Fontaine. Irlandia Utara pun kalah 4 gol tanpa balas dari Le Bleu. Walau cuma mentok di 8 besar, ini masih menjadi prestasi terbaik bagi Irlandia Utara. Hingga kini generasi baru timnas Irlandia Utara belum juga mampu menyamai pencapaian tersebut. Peringkat ketiga ada Trinidad and Tobago. Sepanjang sejarahnya, negara yang berada di Laut Karibia itu baru sekali mencicipi megahnya Piala Dunia. Kesempatan tiada ternilai itu terjadi pada edisi 2006 di Jerman, ketika mereka menjadi salah satu perwakilan CONCACAF yang lolos. Menariknya, kehadiran Trinidad and Tobago di Jerman mendapat sorotan yang lebih. Selain berpartisipasi sebagai debutan bersama 5 negara lain, mereka juga disorot sebagai negara terkecil yang lolos ke Piala Dunia. Waktu itu negara yang pernah dijajah Prancis itu hanya memiliki 1,3 juta penduduk. Angka tersebut masih kalah sedikit dari jumlah penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2024.
Bicara soal performa, Trinidad and Tobago awalnya sempat dinilai akan menjadi rising star baru, sebab mereka saat itu diperkuat Dwight Yorke yang pernah merumput di Manchester United. Sialnya, prediksi itu melesat dan mereka justru jadi bulan-bulanan. Masuk di grup B, mereka memang mampu menahan Swedianya Zlatan Ibrahimovic 0-0. Namun, setelah itu mereka dibenamkan Inggris dan Paraguay. Trinidad and Tobago pun mengakhiri langkah mereka dengan mendekam sebagai juru kunci klasemen. Sebelum Cape Verde lolos, ada Paraguay yang menempati posisi kedua negara terkecil di Piala Dunia. Momen itu terjadi saat mereka berpartisipasi di Piala Dunia yang pertama atau edisi 1930. Berhubung waktu itu belum ada data sensus penduduk yang valid, muncul beberapa versi yang bertebaran tentang jumlah penduduk Paraguay di tahun 1930. Namun, kita ambil salah satu versi yang paling banyak digunakan. Menurut data dari Sport Illustrated saat main di Piala Dunia 1930, jumlah penduduk Paraguay ditaksir hanya 860.000 penduduk. Jumlah segitu ternyata tak sampai mendekati jumlah penduduk Kabupaten Boyolali tahun 2024. Untuk soal permainan, Paraguay saat itu tak ada apa-apanya dibanding peserta yang lain. Bercokol di grup 4 bersama Amerika Serikat dan Belgia, La Albiroja langsung tersingkir di putaran pertama. Dan inilah negara terkecil yang pernah lolos ke Piala Dunia sepanjang sejarah. Usai mengejutkan dengan tampil perdana di Euro 2016, Islandia melanjutkan kejutan saat lolos ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Kala itu, Islandia memang masih diperkuat oleh generasi emas mereka seperti Aron Gunnarsson dan Gylfi Sigurdsson. Namun, ada spotlight yang mengarah pada negara yang terkenal dengan Viking Club itu. Islandia resmi mencatatkan diri sebagai negara terkecil yang sanggup mencapai putaran final Piala Dunia. Berdasarkan data, daratan Islandia hanya dikerumuni oleh 340.000 penduduk saja kala bertanding di Piala Dunia 2018. Jumlah itu bahkan jauh lebih sedikit dari populasi Kabupaten Blora di tahun yang sama. Menariknya, walau jumlah penduduknya kecil, semangat mereka menjalani Piala Dunia 2018 cukup besar. Berdasarkan hasil drawing, Islandia tergabung di grup D bersama Argentina, Kroasia, dan Nigeria. Mula-mula mereka dinantikan dapat memberikan kejutan seperti ketika masuk perempat final di Euro 2016. Harapan itu hampir menjadi nyata setelah berhasil mencuri 1 poin dari La Albiceleste. Namun awal yang solid itu tak berlanjut di 2 laga berikutnya. Islandia dibekap Kroasia dan ditumbangkan Nigeria. Maka mereka terpaksa mengakhiri debut di Piala Dunia tersebut dengan menduduki posisi keempat grup dengan 1 poin. Hingga kini, Islandia memang masih memegang rekor sebagai negara terkecil di Piala Dunia. Akan tetapi rekor tersebut bisa saja tergusur menjelang Piala Dunia 2026. Itu disebabkan karena Kepulauan Faroe sejauh ini masih menyimpan asa lolos ke Piala Dunia. Tergabung di grup L, mereka kini menduduki peringkat ketiga dan berpeluang lolos via playoff. Kesempatan itu didapatkan setelah di pertandingan terakhir negara yang berada di ranking 136 FIFA itu mampu mengalahkan Republik Ceko 2-1 di kandang sendiri. Dengan kualifikasi yang menyisakan 1 laga lagi, Kepulauan Faroe masih punya harapan lolos lewat jalur playoff. Nah, jika ternyata mereka masuk ke playoff dan ternyata lolos ke Piala Dunia 2026, sejarah baru akan tercipta. Sebab Kepulauan Faroe menggeser rekor Islandia dengan jumlah penduduk hanya 55.000 penduduk saja. Kira-kira, akankah Kepulauan Faroe yang semua penduduknya bisa muat di GBK itu memecahkan rekor Islandia?